Selamat datang kembali di channel M2 Rifle. I-400 Sentoku Class adalah kapal selam yang dimiliki dan dioperasikan oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang atau IJN pada masa Perang Dunia Kedua. Kapal selam ini menjadi kapal selam terbesar dari Perang Dunia Kedua dan tetap yang terbesar yang pernah dibangun sampai kemunculan kapal selam balistik nuklir pada tahun 1960-an. Kapal selam ini juga berfungsi sebagai kapal induk yang mampu membawa 3 pesawat terbang amfibi jenis IC-M6A Seiran yang digunakan untuk misi penyerangan. Pembuatan kapal selam raksasa ini merupakan ide dari Laksamana Isoroku Yamamoto yang pada masa itu menjabat sebagai Komandan Armada Gabungan Jepang. Awalnya direncanakan untuk dibuat 18 unit kapal selam di kelas ini, namun hanya 3 unit saja yang bisa diselesaikan pembuatannya, yaitu I-400, I-401, dan I-402. 3 kapal selam raksasa itu akhirnya berhasil ditangkap dan ditenggelamkan oleh pihak Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 1945 dan 1946. Namun sebelum melanjutkan video ini, kami ingatkan bagi kalian yang belum subscribe untuk tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Setelah penyerangan Pearl Harbor, Taisho Isoroku Yamamoto, Commander-in-Chief Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, berniat untuk menyerang kota-kota besar di pantai timur Amerika, galangan kapal, kilang minyak, dan juga terusan Panama yang menjadi jalur Angkatan Laut Amerika Serikat dengan menggunakan pesawat Angkatan Laut Jepang. Yamamoto menugaskan Daisha Kamito Kuroshima untuk mempelajari kemungkinan untuk menggunakan armada kapal selam pengangkut pesawat. Sebelumnya, ada juga beberapa kapal selam induk yang hanya bisa mengangkut pesawat kecil seperti tipe 91, tipe 96, atau Yokosuka E-14Y. Meskipun demikian, I-400 mengambil konsep dengan mampu memuat pesawat yang lebih banyak. Pesawat yang diangkut kelas I-400 didesain dan dibangun nantinya untuk kegunaan ofensif. Pengerjaan desain kapal ini dilakukan pada tahun 1942 dengan konstruksinya dimulai pada awal 1943. Kalangan kapal Kure, Hiroshima, dan Sasebo ditunjuk untuk membangun kapal selam besar ini. Jepang mengharapkan dapat membuat 18 kapal selam, akan tetapi pesanan menyusut hanya setengahnya, menyusul kekalahan IJN dan juga Yamamoto yang terbunuh pada saat perjalanan ke Kepulauan Solomon. Rencana 9 pesanan kapal kemudian menurun menjadi 5 dan akhirnya hanya menjadi 3 yang diselesaikan dan dapat dioperasikan. Ketiga kapal ini diberi nama I-400, I-401, dan I-402. Kapal selam kelas I-400 pertama muncul pada tahun 1944 dan yang terakhir pada tahun 1945. Pada saat pembuatannya selesai, kapal selam I-400 beroperasi untuk Angkatan Laut Kekaisaran Jepang dan menjadi kapal selam terbesar yang pernah dibuat selama Perang Dunia Kedua, sebelum posisinya tergeser oleh kapal-kapal selam bersenjata nuklir balistik pada tahun 1960-an, di mana kapal selam ini memiliki panjang 122 meter dan lebar 12 meter. Desain I-400 juga unik karena ia dapat mengangkut, meluncurkan, dan mendaratkan 3 pesawat footplane di dalam sebuah hanggar bertekanan yang digunakan untuk pengintaian dan serangan bom terbatas. Di luar kegunaan dari pesawat tersebut, I-400 sendiri didesain sebagai kapal serang yang berarti setelah meluncurkan pesawatnya, kapal induk ini masih dapat berburu kapal permukaan milik sekutu. I-400 mampu menyelam hingga kedalaman 100 meter, bahkan menurut perancangnya ia mampu menyelam hingga kedalaman 120 meter. Sementara kecepatan saat berada di dalam air adalah 12 knot atau 22 km per jam, dan ketika di permukaan ia mampu melaju hingga kecepatan 18,7 knot atau 34,6 km per jam. Kapal selam ini dirancang untuk misi jarak jauh, sehingga ia mampu melakukan pelayaran kemanapun dan kembali lagi ke pangkalannya hanya dengan 1 kali pengisian bahan bakar. I-400 dilengkapi dengan hanggar yang mampu mengangkut 3 unit pesawat terbang amfibi jenis IC-M6A Seiran. Pesawat terbang yang dilengkapi senapan mesin kaliber 13 mm bom dan torpedo tersebut diluncurkan saat kapal selam muncul ke permukaan.
Setelah itu, kapal akan segera menyelam agar keberadaannya tidak terdeteksi oleh pihak sekutu. Selain 3 pesawat tempur itu, kapal selam Sentoku I-400 kelas juga dipersenjatai dengan 1 unit meriam kaliber 140 mm, 4 unit senapan mesin kaliber 25 mm, dan juga torpedo. Dari luar, kapal selam ini tidak berbeda dengan kapal selam konvensional dengan bentuk kontur halus dari haluan hingga buritan. I-400 mengambil bentuk silinder tradisional dengan bagian atas datar yang merupakan platform yang cocok ketika muncul ke permukaan. Sistem propellernya berada di bagian belakang dan digerakkan oleh 4 mesin diesel yang masing-masing berdaya 2250 horsepower yang digunakan di permukaan, dan 2 motor elektrik masing-masing berdaya 2100 horsepower yang digunakan ketika menyelam. Walaupun mempunyai desain yang ambisius, kelas I-400 tidak pernah terlibat dalam perang. Ketika kapal yang selesai dibuat, tidak pernah terlihat dioperasikan walaupun ada 2 yang sudah ditugaskan. Sebenarnya, Jepang berencana melakukan serangan ke terusan Panama dengan meminta bantuan I-400 dan I-401. Strategi yang digunakan nantinya, pada titik 185 km di lepas pantai Ekuador, kapal selam tersebut akan meluncurkan pesawat Siren pada pukul 3 pagi hari dengan penerangan cahaya bulan. Pesawat Siren akan terbang pada ketinggian 4000 meter melintasi pantai utara Kolombia di sekitar Kolon. Mereka akan berbelok ke barat dengan arah 270 derajat, kemudian mengarah ke barat daya dan melakukan serangan saat fajar. Setelah menyelesaikan pemboman, mereka harus kembali ke titik pertemuan yang ditentukan dan kapal selam siap menjemput awak udara tersebut. Namun Kapten Arizuma, orang yang ditunjuk untuk melakukan serangan, memutuskan bahwa pilot Siren harus melakukan kamikaze daripada pemboman konvensional, sebuah taktik yang semakin umum digunakan oleh Jepang. Jepang juga mempunyai rencana penyerangan terhadap Amerika Serikat melalui penggunaan senjata biologis yang secara khusus ditujukan pada penduduk sipil di San Diego, California. Operasi ini dijuluki sebagai Operation Cherry Blossom at Night atau Operasi Bunga Sakura di malam hari. Rencananya adalah meluncurkan pesawat Siren dari kapal selam I-400 di dekat California Selatan pada malam hari, yang kemudian akan menjatuhkan bom kutu yang terinfeksi pada target yang dituju, dengan harapan infeksi yang dihasilkan akan menyebar ke seluruh pesisir barat dan membunuh puluhan ribu orang. Rencana itu akan dilakukan pada tanggal 22 September 1945. Namun Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945 sebelum operasi tersebut dilaksanakan. Setelah kekalahan Jepang, Angkatan Laut Amerika mengambil 3 kapal selam I-400 dan membawa mereka ke Teluk Sasebo untuk dipelajari. Saat berada di sana, mereka menerima pesan bahwa Soviet mengirim tim inspeksi untuk memeriksa kapal selam tersebut. Untuk mencegahnya, Operation Roots End lalu dilakukan oleh Amerika. Sebagian besar kapal selam dibawa ke posisi yang sudah ditentukan dengan muatan bahan peledak dan kemudian menghancurkan. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah teknologi itu jatuh ke tangan Soviet.